Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang biografi Bapak Muhammad Najih. Berikut adalah biografi Bapak almarhum Insinyur Muhammad Najih, pendiri sekaligus CEO dari PT Kelola Mineral Laut atau KML Group, yang disusun berdasarkan data yang tersedia. Yang pertama ada profil umum. Nama lengkap beliau adalah Insinyur Muhammad Najih, tempat tanggal lahir di Gresik, Jawa Timur pada 8 Juni 1962. Wafat di Surabaya tanggal 17 April 2020 pada usia 58 tahun. Dikenal sebagai pendiri PT Kelola Mineral Laut atau KML dan tokoh penggerak ekonomi kerakyatan melalui sektor perikanan. Latar belakang dan pendidikan. Lahir sebagai anak sulung dari ke-8 bersaudara di keluarga sederhana asal desa Karangrejo, Manyar, Gresik. Ayahnya adalah seorang pedagang ikan. Kondisi ekonomi yang terbatas memicu tekadnya untuk sukses demi membantu adik-adiknya. Pendidikan dasar dan menengah. Beliau menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Mas Kumambang, SMP Muhammadiyah di Gresik, dan SMA Negeri Gresik. Kemudian pendidikan tinggi, alumnus Teknologi Industri Pertanian atau TIN, Fakultas Teknologi Pertanian FATETA, IPB Universitas di angkatan 17, masuk tahun 1980-an. Beliau lulus dalam waktu 3 tahun 9 bulan dengan IPK 3,77. Kemandirian di masa kuliah. Selama di Bogor, beliau membiayai studinya sendiri dengan menjadi guru les privat, asisten dosen, hingga membantu proyek penelitian dosen. Kemudian ada perjalanan karir dan bisnis beliau, Bapak Muhammad Najih. Sebelum membangun kerajaan bisnisnya, beliau mengawali karir profesional sebagai yang pertama ada manajer produksi di PT Karya Nusantara, yang kedua ada business development manager di Cold Storage Surabaya. Terus beliau mendirikan PT Kelola Mineral Laut atau KML, yang didirikan di tanggal 18 Agustus 1994. Beliau mendirikan PT Kelola Mineral Laut di Tuban, Jawa Timur. Fokus awalnya adalah pengolahan teri nasi, yang kemudian membuat beliau dijuluki Sang Teri Menggurita. Ekspansi. Yang pertama ada bisnisnya berkembang pesat dari unit pengolahan ikan, udang, hingga cephalopoda atau cumi atau gurita. Skala bisnis. Menjelang wafatnya, beliau memimpin grup yang membawahi sekitar 25 hingga 32 perusahaan dengan hampir 14.000 karyawan dan membina lebih dari 350.000 nelayan di seluruh Indonesia. Yang kedua ada pasar internasional. Produk KML telah merambah di 5 benua, termasuk pasar di USA, Uni Eropa, Jepang, Australia, dan juga di Timur Tengah. Organisasi dan pengabdian beliau Bapak Muhammad Najih. Selain di dunia bisnis, Bapak Muhammad Najih aktif dalam organisasi sosial dan keagamaan. Yang pertama di Muhammadiyah, menjabat sebagai Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan atau MEK PP Muhammadiyah, serta Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM di Provinsi Jawa Timur. Akademisi, Wakil Ketua Majelis Wali Amanat atau MWA di IPB Universitas pada periode 2019 sampai 2024. Di pemerintahan, pernah menjadi anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN pada periode 2014 hingga 2019. Penghargaan beliau. Berkat inovasinya dalam model bisnis kemitraan yang inklusif bagi nelayan, beliau meraih berbagai penghargaan. Di antaranya yang pertama, Primaniarta Award, Indonesia Export Award dari Presiden Republik Indonesia tahun 2001. Yang kedua, The Best 10 CEO 2008 dari majalah SWA. Yang ketiga, ada tokoh inspirator inklusi keuangan di tahun 2018. Muhammad Najih dikenal sebagai pengusaha yang visioner namun tetap rendah hati, yang membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk menciptakan dampak global bagi bangsa. Indonesia merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang di dunia, sehingga sektor perikanan adalah salah satu sektor yang potensial bagi para pengusaha di Indonesia. Seperti PT Kelola Mineral Laut atau KML, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pengolahan hasil perikanan.
seorang alumni Teknologi Industri Pertanian atau TIN, Fakultas Teknologi Pertanian FATETA, Institut Pertanian Bogor angkatan 2017 bernama Bapak almarhum Bapak Muhammad Najih adalah pendiri perusahaan KML yang menaungi 25 perusahaan dan menampung sekitar 14.000 karyawan. Diketahui bahwasanya beliau adalah anak sulung dari 8 bersaudara yang berasal dari keluarga sederhana. Sejak remaja, beliau selalu bertekad mewujudkan mimpinya untuk menjadi orang sukses. Agar bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi orang sukses yang membantu perekonomian keluarga, terutama adik-adiknya. Meskipun tidak punya apa-apa saat remaja, namun saya mempunyai tekad untuk selalu berusaha agar menjadi orang yang pintar. Dengan begitu saya bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Berdasarkan cerita yang dituturkan almarhum Najih tersebut, sebagai pribadi yang mudah bergaul serta selalu berusaha menjadi sosok panutan, bagi Najih dalam menjalani kehidupan kita tidak perlu minder apapun alasannya. Akibat jiwa kemandiriannya sejak berkuliah di IPB, beliau sudah mulai merintis berbagai usaha seperti membuka les, untuk proyek dosen, menjadi guru honorer di sekolah-sekolah menengah, hingga menjadi asisten dosen. Hal inilah yang menguatkan pandangan bahwa beliau merupakan pribadi yang tidak hanya cerdas secara teoritis, tapi juga cerdas dalam mempraktekkan ilmu yang dimilikinya. Pria kelahiran Gresik 8 Juni 1962 ini meyakini bahwa jiwa entrepreneur harus dibentuk, tidak hanya bermodalkan keberanian, tapi juga harus peka dalam melihat potensi atau peluang sekaligus pandai menganalisis pasar. Hal inilah yang membuat PT KML kini mampu melayani permintaan pasar hingga lintas benua. Selain itu, almarhum Najih juga memperdayakan usaha kecil menengah atau UMKM atau pengumpul dan nelayan. Dengan usahanya itu, beliau kini telah memberdayakan perekonomian ratusan ribu warga, tidak hanya di Gresik, namun juga sejumlah kota di Indonesia. Kesuksesan yang beliau miliki saat ini bukanlah kesuksesan yang diraih dalam sekejap mata. Sebagai rintangan dan jalan yang sulit ia lalui. Beliau dilahirkan di lingkungan orang tua yang merupakan pedagang ikan. Salah satu alasan yang menjadikan beliau kepekaan tinggi terhadap masalah hasil perikanan. Semua usahanya berhasil mengantarkan almarhum Najih perlahan menuju gerbang kesuksesan. Mulai dari mengirimkan uang untuk orang tuanya di Gresik. Meskipun selama berkuliah beliau menjalankan sambil bekerja, namun beliau tetap bisa memaksimalkan usaha sehingga hasil yang didapatkan pun memuaskan. Beliau pun berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu 3 tahun 9 bulan dengan IPK 3,77. Almarhum Muhammad Najih mengembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat 17 April 2020. Tekad beliau yang besar, kekonsistenan, kerja keras dan semangat beliau telah berhasil menginspirasi dan membantu banyak orang. Semoga akan ada banyak pengusaha-pengusaha muda yang mengikuti semangat almarhum dalam mengelola bisnis. Kisah perjuangan almarhum Najih adalah narasi klasik tentang from zero to hero. Beliau membuktikan bahwasanya kemiskinan bukanlah takdir yang statis, melainkan bahan bakar untuk kerja keras. Berikut adalah fase-fase krusial dalam perjalanan hidup beliau yang penuh inspirasi. Yang pertama, di masa kecil, anak penjual ikan yang bertekad baja, lahir di Gresik tahun 1962. Najih tumbuh di keluarga sederhana sebagai anak sulung dari 8 bersaudara. Maunya keterbatasan ekonomi dan juga memiliki prinsip yang anti minder. Di masa kuliah, dia disebut mahasiswa rabutan, tetapi sangat pintar. Mandiri secara finansial, prestasi akademik yang cukup mumpuni. Menantikan merintis bisnis dari teri nasi hingga mengglobal. Ada beberapa statement yang beliau pegang, atau menolak kepekaan, menghadapi rintangan, inovasi teknologi, dan juga strategi kemitraan akar rumput, memberdayakan bukan menindas. Kemudian intisari perjuangan itu ada 3. Yang pertama, cerdas, teori dan praktik. Beliau membuktikan ilmu kuliah sangat berguna jika dipraktekkan dengan tepat. Yang kedua, kepedulian sosial. Kesuksesan berakar dari niat mulia membantu keluarga dan rakyat kecil. Dan yang ketiga, konsistensi. Beliau tetap berada di sektor perikanan dari awal hingga akhir hayatnya, menunjukkan fokus yang sangat luar biasa. Ini ada sedikit kata-kata yang saya utip dari Bapak Muhammad Najih, almarhum Bapak Muhammad Najih.
Meskipun tidak punya apa-apa saat remaja, namun saya mempunyai tekad untuk selalu berusaha agar menjadi orang yang pintar. Dengan begitu, saya bisa menjadi sukses di kemudian harinya. Almarhum Muhammad Najih, 2020.